kebahagiaan, tapi dengan Dia yang maha kaya justru kita jauh. Berapa banyak orang mencari rizki tapi justru melupakan yang memberi rizkinya. Dan gimana caranya kita dekat sama yang memberi rizki? Kalau kita pengen sukses, cari yang punya kesuksesan. Siapa yang punya kesuksesan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini ada tapinya. Kita nggak akan mungkin bisa masuk istana presiden kalau enggak sama menteri-menterinya. Benar nggak? Kira-kira saya mau tanya, kalau kita nih ataukah punya jabatan tapi masih RT, ada Pak RT tiba-tiba mau masuk istana presiden, kira-kira bisa nggak sendirian dia masuk? Nggak bisa. Tapi kalau Pak RT ini dia datang sama menteri, bisa nggak ketemu presiden? Begitulah kita. Kenapa banyak orang zaman sekarang nggak sukses padahal udah usaha, udah doa? Karena kebanyakan orang zaman sekarang mereka terlalu mengandalkan dirinya sendiri dan melupakan wasilah orang yang dekat dengan Allah. Padahal orang-orang dulu mereka punya anak 9, 10, kerjaannya cuma berkebun, cuman nernak kambing, nernak ayam, tapi bisa anak-anaknya itu jadi orang sukses. Kenapa? Karena setiap mereka lagi panen, panen kebunnya dibawain ke ulama. Mereka yang ternak dibawain ternaknya ke ulama, ke para habaib. Akhirnya apa? Akhirnya bukan karena usaha dia disukseskan oleh Allah, tapi karena apa? Karena ketika dia membawakan rizkinya kepada orang-orang soleh, orang soleh itu angkat tangan kepada Allah, maka berkah doanya orang soleh, makanya urusannya jadi lancar. Kalau orang zaman sekarang, dia ngandelin usahanya sendiri. Nah, anak-anak muda kalau pengen sukses, kalau pengen cepat suksesnya, deketin orang-orang yang dekat sama yang punya kesuksesan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dekat dengan Allah? Mereka orang-orang yang terlebih dahulu dekat dengan Allah. Para habaib, para ulama, ustadz, ustazah yang bisa menyampaikan diri kita kepada sang pemilik kesuksesan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mau coba masuk ke istana presiden, gimana pun caranya, kalau kita nggak punya kapasitas, kita nggak akan bisa. Begitulah orang-orang zaman sekarang. Bahkan dulu ya Rasulullah SAW aja nyuruh kita apa? Dekat sama orang-orang soleh, bahkan dijadikan warisan oleh Rasulullah SAW. Jadi tipsnya apa? Kalau pengen sukses, cari yang punya kesuksesan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara mencari Allah harus lewat ulama, orang-orang yang udah terlebih dulu dekat dengan Allah. Kayak saya misalnya, saya ke Samarinda, saya pengen ke rumahnya Habib Alwi. Kira-kira saya nggak tahu apa-apa nih, nyampe ke Samarinda, saya pengen ke rumah Habib Alwi. Kira-kira bisa nggak tiba-tiba saya tahu rumahnya Habib Alwi? Saya harus cari orang yang dekat sama Habib Alwi, saya tanya, anterin saya dong ke rumahnya. Kalau kita jalan sendiri, nggak nyampe-nyampe tuh. Itu sama kayak orang nyari kesuksesannya sendiri, tanpa guru. Nggak nyampe-nyampe, nyasar terus. Akhirnya apa? Capek akhirnya apa? Nggak jadi ke rumah Habib Alwi. Nggak jadi dia dapat kesuksesan. Tapi kalau dia nyampe ke Samarinda, langsung dia deketin orang-orangnya Habib Alwi, anterin aneh dong ke rumah Habib Alwi. Dianterin nggak sampai depan, cepet nggak nyampenya, karena dia udah lebih tahu jalan yang cepet ke rumahnya Habib Alwi. Begitulah para ulama, guru-guru. Kalau kita punya guru, kita nggak pusing nyari kesuksesan, karena mereka nanti akan ngarahin kita kepada kesuksesan. Dan indahnya ketika kita mencari kesuksesan dengan mereka, mereka bukan hanya memberikan kesuksesan, tapi mereka juga memberikan keselamatan. Yang sukses banyak, tapi belum tentu selamat. Tapi kalau udah selamat, pasti dia akan sukses. Benar nggak? Fir'aun sukses, tapi coba, ada nggak sekarang yang mau disebut anaknya Fir'aun? Padahal sukses loh Fir'aun. Itulah ketika kita mencari kesuksesan sendiri, kalaupun kita bisa sukses, kesuksesan itu akan mencelakakan kita. Tapi ketika kita dekat dengan para ulama, para habaib, ketika kita mendapatkan kesuksesan, sekaligus kita mendapatkan juga keselamatan.
keselamatan. Itulah yang paling penting dari anak muda. Karena sebenarnya tahun baru ini bukannya cat rumah yang harus diperbarui, bukannya luar kita, baju kita. Di tahun yang baru perbaruilah hati kita. Hati kita yang tadinya jauh sama Allah. Keluarga yang tadinya, perbaruin keluarganya. Tadinya keluarganya gak pernah jumpa sama ulama, bilang sama keluarganya, ayah atau misalnya ibu, sekarang kita minimal seminggu sekali yuk ketemu sama Habib Alwi. Kita bawain Habib Alwi yang ajib-ajib, kita minta doa sama Habib Alwi, atau kita minta doa sama Habib A, B, C, D, kita minta doa sama Kiai A, B, C, D, kita minta doa sama guru ini, guru ini, guru ini. Itu namanya memperbarui diri dan keluarga kita. Kita yang tadinya mungkin keluarga kita gak baca sholawat, yuk kita banyakin lagi baca sholawat. Itulah yang dinamakan tahun yang baru. Tahun yang baru bukanlah tampilan yang baru, baju yang baru, tapi tahun yang baru adalah semangat yang baru untuk mendekat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Karena kalau kita makin dekat sama Allah, tandanya kita makin dekat sama kebahagiaan. Nah, makanya yang kedua, Syakir mau ajak semuanya kita sholawatan bareng-bareng. Siap? Nanti abis sholawatan, tuh kan, abis sholawatan kita minta nanti sedikit Habib Alwi buat ngasih kita, walaupun 3-5 menit, kita minta kasih kita nasihat. Iya gak? Setuju gak? Ya, biar apa? Biar tadi malam aku ketemu Syakir loh. Selain senang juga apa? Juga dapat gimana caranya bisa jadi kayak Syakir dan lebih bahkan dari Syakir. Saya yakin karena dulu saya juga buta terhadap ini. Dulu tuh kayaknya mustahil banget saya dikenal sama banyak orang. Tapi setelah kemudian saya ketemu jalan dan caranya, ternyata dunia ini kecil ketika kita punya Allah yang Maha Besar. Ya, makanya kita salawatan bareng-bareng karena kita minta juga dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dikabulkan segala cita-citanya dan dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Siap? Mau salawatan apa? Apa aja? Terserah ulun ya. Ini saya suka nih yang kayak gini nih. Bib, Kiai semuanya. Ini Masya Allah. Biasanya kalau di kota-kota lain saya tanya, mau salawat apa? Banyak yang salawat ini, salawat ini, salawat ini. Kalau di sini Masya Allah, wanita-wanita solehah semua. Terserah Bang Syakir aja apa? Masya Allah. Samina wa ato nah, luar biasa orang Samarinda. Tepuk tangan dulu dah. Kalau kayak gitu kita salawat Raqqata Aina, kemudian Allahul Kafi. Yang hafal boleh salawatan bareng-bareng ya. Bukan buat saya tapi buat Rasulullah SAW. Kita senangin hati baginda Nabi biar Allah senangin hati kita semua. Allahumma salli wa sallim